Pengadilan Tipikor Jakarta kembali mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap yang melibatkan PT Blue Ray Cargo. Dalam pemeriksaan, pemilik perusahaan, John Field, bersama dua anak buahnya, Dedi Kurniawan dan Andri, membeberkan adanya praktik pemberian, uang pelicin, hingga 91 miliar rupiah kepada sejumlah pejabat negara di Bea Cukai, BPOM, hingga Kementerian Perdagangan. John mengaku telah menyetor dana besar kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai, termasuk 30 miliar rupiah kepada Ahmad Dedi, yang sempat viral karena melarikan diri usai diperiksa KPK. Yang 30 miliar rupiah itu setiap bulan. Saya bantu 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah itu ke Pak Dedi, kata John di ruang sidang, Jumat, 12 Juni 2026. Selain itu, jaksa juga mengungkap aliran dana 21 miliar rupiah kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama dengan kode BC1, BC2, dan BC3 yang merujuk pada pejabat lain di jajaran DJBC. John membenarkan rincian pemberian tersebut, termasuk amplop berisi 3 miliar rupiah yang diberikan 7 kali kepada Jaka. Tidak berhenti sampai di situ, dalam berita acara pemeriksaan, BAP, salah satu terdakwa, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo Andri, jaksa membongkar ada dana yang mengalir ke pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, serta Kementerian Perdagangan, Kemendak. Setelah membongkar itu, John meluapkan kekesalannya yang kini harus mendekam di penjara meski sudah mengeluarkan uang untuk menyuap sejumlah pejabat negara. Padahal apa yang saya kasih cukup besar, yang saya dapat masuk penjara, kata John di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. Lalu, apa saja fakta persidangan yang baru terungkap setelah John dan kawan-kawan diperiksa? Jaksa telah mendakwa John bersama dua anak buahnya memberikan suap senilai total 63,1 miliar rupiah kepada sejumlah pejabat Bea Cukai. Suap tersebut terdiri dari uang tunai sekitar 61,3 miliar rupiah serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Namun, dalam persidangan terbaru, John mengungkap adanya pemberian uang 30 miliar rupiah kepada pegawai Bea Cukai bernama Ahmad Dedi yang sempat viral karena lari usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut diberikan John kepada Dedi selama 6 bulan dengan nilai 5 miliar rupiah per bulannya. Pada saat itu, John belum mengetahui Ahmad Dedi ternyata juga merupakan salah satu pejabat Bea Cukai. John menyebut uang itu diserahkan kepada seorang staf yang bernama Alex. John menyetor uang kepada Ahmad Dedi di berbagai lokasi, mulai dari mal hingga kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolkam. Kemudian, jaksa KPK juga mengungkap aliran dana 21 miliar rupiah yang diberikan John kepada Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. John membenarkan ada kode BC1 untuk Jaka Budi, BC2 untuk Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC, periode 2024 sampai Januari 2026, dan BC3 untuk Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC. Jaksa melanjutkan pada Agustus 2025, akumulasinya 8 miliar 950 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura atau SGD. Untuk di September 2025 akumulasinya sama dengan rincian yang sama, seterusnya juga sama untuk Oktober, November, Desember, dan Januari 2026. Jaksa menyebut, setiap amplop untuk Jaka berisi uang 3 miliar rupiah sehingga total dalam 7 kali pemberian menjadi 21 miliar rupiah. John merasa yakin uang yang dia berikan telah sampai kepada pihak yang disebut Orlando Hamonangan alias Pak Oco selaku Kasih Intel Ditjen Bea Cukai, sesuai dengan kode-kode tersebut. Kasus suap importasi di Bea Cukai ini membongkar adanya aliran dana ke pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, serta Kementerian Perdagangan, Kemendak. Berdasarkan BAP, pemberian uang atas arahan John Field itu diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, yakni seorang deputi dan direktur di BPOM. Namun, dalam isi BAP tersebut, Andri mengaku tidak mengetahui berapa jumlahnya karena uang tersebut sudah berada di dalam amplop. Kemudian, JPU KPK juga mengungkap adanya pemberian uang dari PT Blue Ray Cargo kepada 4 orang pejabat di Kementerian Perdagangan, Kemendak.
Ditujukan kepada 4 orang namun saya tidak tahu jabatannya. Yang saya tahu sebutan namanya yaitu Aldison, Ronald, Rangga, Michael. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada yang bersangkutan, ujar jaksa membacakan BAP Andri. Pemilik PT Blue Ray Cargo John Field mengaku sangat menyesal memberikan uang miliaran rupiah kepada pejabat negara sehingga menyebabkan dirinya terseret kasus dugaan suap pengurusan impor. Ya, saya mengaku bersalah, Yang Mulia, ujar John Field. John Field mengatakan bahwa ia mengetahui memberikan sesuatu apalagi uang kepada pejabat negara atau pegawai negeri secara hukum merupakan tindak pidana suap atau gratifikasi. Karena itu, dia mengaku menyesal atas perbuatannya. Anak buah John, Dedi Kurniawan dan Andri juga menyampaikan penyesalan mereka karena ikut terseret kasus dugaan suap ini. Hakim Ketua lalu memberikan nasihat agar John Field dan kawan-kawan tidak mengulangi perbuatan serupa ke depannya jika memang dinyatakan bersalah dan menjalani masa hukuman.